Halo guys, ketemu bareng gue dan di sini ada gue Adele dan gue bakalan ceritain tentang cerita-cerita horor yang ini adalah pengalaman pribadi gue ya. Jadi adalah kisah nyata yang pernah gue alamin dalam hidup gue ya. Dan buat kalian yang suka cerita-cerita horor, gue yakin kalian pasti bakalan suka dengan cerita-cerita gue. Dan jika kalian suka, jangan lupa buat like dan juga subscribe channel gue ini supaya gue bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor untuk kalian. Dan juga gue membuka ya buat teman-teman semua yang barangkali punya kisah-kisah mistis atau cerita-cerita horor yang berdasarkan pengalaman nyata yang pernah kalian alamin, boleh kalian share ke gue ya. Nanti di deskripsi ada link email gue dan kalian bisa kirimkan di sana cerita-cerita mistis yang pernah kalian alami. Dan buat yang beruntung nanti ya akan kami saring dulu nih ya. Gue dan tim gue maksudnya akan disaring dulu dan nanti yang beruntung bakalan gue bacain di channel ini. Oke lanjut dan ini gue bakalan mulai cerita ya apa yang pernah gue alamin dulu yang berhubungan dengan makhluk astral. Dan cerita ini udah lama banget, tepatnya gue lupa ya tahun berapa, cuman sekitar tahun 2007-2008 lah mungkin ya. Jadi itu udah lebih dari 10 tahun ya mungkin ya guys ya. Ya, dan itu kejadian ini terjadi di salah satu kafe yang ada di kota gue dan kayaknya gue nggak perlu sebutin ya kota gue di mana. Intinya sebuah kafe, sebut aja kafe A gitu ya. Dan gue ini berprofesi sebagai singer ya, jadi singer band gitu, singer cafe. Dan saat itu gue ada jadwal untuk mengisi entertain di cafe tersebut. Nah seperti biasa gue gak ada pikiran macam-macam kan. Malam itu gue berangkat, gue tuh mengisi sekitar jam startnya itu sekitar jam 10 malam guys. Jam 10 malam hingga jam 1 malam. Jadi gue biasanya berangkat dari rumah tuh ya sekitar jam 9-an gitu lah ya. Dan setelah sampai di kafenya, ritual yang biasa gue lakukan adalah gue selalu langsung menuju wastafel atau toilet untuk berberes ya. Maksudnya membenarkan kostum gue atau make up gue kayak gitu biar waktu perform bisa lebih prima seperti itu. Nah waktu gue lagi jalan nih ke arah toilet ya, itu tiba-tiba tuh gue ditabrak nih sama salah satu waiters ya, salah satu waiters ini cowok guys. Dan dia tuh nabrak gue dari belakang. Jadi kayaknya tuh si emas ini buru-buru guys, dia buru-buru banget dia mau masuk ke toilet gitu. Jadi langsung lari nabrak gue gitu. Jadi bahunya dia itu nabrak bahu kiri gue gitu. Nah otomatis kan gue kaget nih dan agak sakit juga kan karena dia itu larinya lumayan kenceng jadi nabrak bahu gue itu juga kenceng gitu. Terus kan gue langsung aduh kan gitu kan. Nah terus si waiters ini, si masnya ini ya langsung bilang oh sorry mbak, sorry ya mbak, aku duluan ya kata dia gitu. Terus dia langsung masuk nih ke toilet gitu. Nah berhubung emang gue kan nggak bermaksud mau ke toiletnya ya, gue cuman mau ke wastafelnya kan. Di situ ada cermin kan, ada cermin di wastafel itu. Jadi ya udahlah, gue pikir paling masnya lagi kebelet kali ya, jadi sampai buru-buru kayak gitu. Ya udah gue tanpa curiga apa-apa, gue langsung ke wastafel yang memang wastafel itu tepatnya di depan toilet itu, jadi di samping sebelah kanan pintu toilet itu persis gitu.
Nah waktu gue lagi asik benerin make up gue ya, ada bapak-bapak nih datang gitu. Kayaknya bapak-bapak ini juga mau ke toilet gitu. Dia berdiri di belakang gue. Jadi toilet ini tuh cuman satu guys, cuman satu yang ada di lantai 2. Jadi saya itu ngisi entertainnya, jadi lounge-nya itu ada di lantai 2 gitu, lantai 2 cafe itu gitu. Jadi waktu gue lagi di wastafel itu kan, si bapak itu kan datang nih gitu. Bapak itu datang. Terus dia nanya sama gue gini, "Mbak mau ke toilet juga?" kata dia gitu. Terus kan gue noleh kan. Ya sebelumnya gue udah lihat sih dari kaca kan gue juga bisa lihat kan kalau bapak itu datang. Terus gue noleh, "Oh enggak pak, saya cuma mau ke wastafel aja kok," gitu. "Kalau mau ke toilet silahkan nggak apa-apa, tapi ini toiletnya lagi dipakai." Gue bilang gitu, karena emang pintu toilet itu kan mau dipakai atau enggak kan selalu dalam keadaan tertutup ya, kan nggak mungkin juga gejeblak gitu karena itu deket banget sama lounge kan. Jadi samping toilet itu ada sekat kayak tembok apa papan gitulah ya, itu udah lounge-nya gitu. Nah udah akhirnya si bapak itu nunggu. Nah kebetulan tuh itu kan gue kalau lagi benerin make up itu kan emang agak lama gitu ya, agak lama di wastafel gitu kan. Dan emang di situ tuh pencahayaannya tuh remang-remang guys, nggak yang terang benderang gitu tuh enggak. Termasuk di wastafel itu juga sebenarnya remang-remang sih. Cuman cukup lah buat gue cuman benerin make up. Karena kan gue udah make up dari rumah kan, cuman tinggal kayak dirapiin aja lah. Kan tadi kan di jalan kan pasti kusut kayak gitu. Terus kayaknya nih si bapak ini emang juga udah kebelet banget, jadi kayak nggak sabaran gitu guys gitu. Terus nanya lagi sama gue gini, "Mbak, toiletnya ada orangnya apa enggak sih mbak?" Gitu. "Kok kayaknya nggak ada suara di dalam," kayak gitu kan. Terus gue juga baru ngeh nih, oh iya kayaknya memang nggak ada suara di dalam, maksudnya suara air kek atau apa gitu kan. Tapi kan gue kan lihat tadi ada mas-mas masuk ke situ kan. Ya udah gue ngomong, "Ada kok pak." Itu. Tadi tuh masnya waiters yang masuk ke dalam. Gue bilang kayak gitu. Nah terus si bapak tuh nunggu lagi gitu. Sampai ya kira-kira berapa menit lah gitu kan. Ya mungkin sekitar 1, 2, 3 menitan kayak gitu. Cuman karena gak ngerti mungkin emang dia bener-bener udah mules kali ya. Jadi kayak gak sabaran banget gitu. Terus dia bilang gini, "Mbak tapi kok sepi ya?" gitu. Akhirnya udah gue ngomong gini, ya coba pak diketuk aja biar masnya cepetan gitu. Gue ngomong kayak gitu. Terus akhirnya bapak itu maju kan, ngedeketin pintu. Dia mau ngetuk nih gitu. Cuman mungkin dia penasaran, dia sambil muter handle pintu guys. Handle pintunya toiletnya itu gitu kan. Ternyata tuh kebuka loh guys. Ternyata tuh gak dikunci di dalam gitu. Terus bapaknya tuh juga sambil ragu-ragu, dia ngebuka kan, dibuka gitu pelan-pelan. Terus dia bilang, "Loh mbak, kosong gini kok," kata dia gitu. Hah? Kaget lah gue kan. Cuman kan gue belum ngintip ke dalam gitu ya. Terus gue bilang, "Loh pak, tadi tuh ada masnya waiters itu tadi itu masuk ke situ, orang papasan sama saya." Gue bilang gitu. Terus dia bilang, "Nah ini kosong." Nah dia kan emang baru buka pintunya dikit nih. Terus dijeblaklah tuh pintu gitu, dibuka. "Tuh mbak, kosong kan?" Wah mbaknya nih salah lihat tuh berarti. Kalau enggak mungkin mbaknya nggak tahu tuh masnya keluar. Terus gue cuman diem. Terus bapaknya bilang gini, "Mbaknya mau ke toilet enggak?" kata dia gitu. "Oh enggak pak, silakan." Gue bilang gitu kan. Akhirnya si bapak itu masuk gitu. Nah gue terus jadi bingung guys. Masnya itu tadi kemana? Bukannya tadi dia masuk. Dan kalaupun misal si emasnya itu keluar dari toilet ya, masa sih gue nggak lihat? Kan gue ada di situ, nggak mungkin dong gue nggak tahu. Secara itu pintu kalau dibuka tuh bunyi kret gitu. Dan lagian ya, jarak
antara waktu si Mas itu masuk ke toilet sampai bapak itu datang, itu belum lama guys. Jadi kan kalaupun si Mas itu keluar, pasti papasan lah pasti sama si bapak itu kan. Gak mungkin dong dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Nah terus si Masnya tadi kemana gitu. Dan lucunya ya guys, kalau memang si Masnya itu makhluk astral ya, kenapa dia mirip banget sama manusia gitu. Benar-benar mirip. Dia itu yang pakai t-shirt putih ya, jadi pakai t-shirt putih, pakai celana panjang gitu. Karena memang waiters yang kerja di sana itu kan pakainya casual gitu ya, jadi kayak cuman t-shirt sama kalau yang cewek ya rok gitu kan. Nah ini dia pakai celana celana jeans gitulah. Terus dia juga pakai name tag gitu. Jadi mana gue tahu kalau itu ternyata makhluk astral. Ah, terus akhirnya ya udahlah, gue cuman diem aja sih akhirnya sambil bengong-bengong gitu, sambil mikir gitu. Oke guys, itu tadi salah satu cerita horor gue yang semoga bisa ngehibur kalian ya. Dan jangan lupa ya untuk di like dan subscribe channel gue ini, Real Horror Story, supaya channel ini tetap mengudara, tetap bisa menyuguhkan cerita-cerita horor atau cerita-cerita mistis yang tentunya bisa menghibur kalian semua. Oke guys, jangan lupa jaga kesehatan dan jangan lupa bahagia. Sampai jumpa.